Umroh artinya visit. Umroh artinya visit, kunjungan. Mengunjungi tempat tertentu dengan ibadah tertentu, dengan cara tertentu. Mengunjungi tempat tertentu, Makkah Al-Mukarramah. Ke Bandung tidak disebut umroh. Ustadz dari mana? Dari umroh. Umrohnya di mana? Bandung. Wah, nggak bisa. Mengunjungi tempat tertentu, namanya Makkah Al-Mukarramah. Ada juga beberapa jamaah sekarang umrohnya ke Cengkareng. Gara-gara naik travel penipu. Berangkat dari rumah, sudah selamatan kenduri potong ayam, berangkat. Rupanya sampai di Cengkareng, 3 hari pulang. Kok cepat betul? Umroh plus. Padahal kena tipu. Travel penipu. Melakukan ibadah tertentu. Namanya tawaf sa'i. Cuman 2 saja. Tawaf sa'i. Potong rambut, tahallul. Dengan cara tertentu. Yang tidak bisa dilaksanakan di Bandung. Tidak bisa dilaksanakan di Jakarta. Memutari keliling Ka'bah 7 putaran. Dan bolak-balik dari Safa dan Marwah 7. Dan ini tidak bisa dilaksanakan di sini. Andai ada orang mutar-mutar di Masjid Al-Furqan UPI. Mutar-mutar. Itu bukan umroh, gila. Kenapa kok mutar-mutar? Siapa nyuruh mutar-mutar? Man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang membuat-buat ibadah yang tidak aku contohkan, yang tidak aku suruh, kata Nabi. Ma laisa minhu, tidak dari ajaran agama ini. Fa huwa raddun. Maka ibadah itu mardud, ditolak Allah. Umrah diambil juga dari kata umur. Ain, mim, ra, umur. Umur, umrah. Artinya umur, umrah. Kenapa disebut ibadah itu umrah? Karena paling tidak dilaksanakan sekali seumur hidup. Nabi Muhammad SAW melaksanakan umrah 4 kali. Pertama tahun ke-6. 6 tahun pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Tahun ke-6 tinggal di Madinah melaksanakan umrah sekali. Tahun ke-7 sekali. Tahun ke-8 sekali. Waktu pembebasan kota Makkah. Terakhir umrah sekaligus haji wada. 2 bulan sebelum meninggal dunia. Nabi umrah 4 kali. Mudah-mudahan kita bisa lebih dari 4 kali. Amin. Yang sudah pergi umrah paling tidak setahun sekali bagus. Tapi kalau sampai setahun 2 kali jangan. Kali aja. Adapun uang yang banyak 30 juta itu cari panti asuhan, serahkan untuk makan anak yatim. Baru cerita anak yatim langsung datang minuman. Begitulah hebatnya bersedekah kepada anak yatim. Ini saya sebut fakir miskin datang kue. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka yang sudah bolak-balik bapak-bapak ibu yang kaya-kaya, yang banyak duit, cukup sekali saja. Adapun sisanya besok ada uang 30 juta langsung pergi ke panti yatim, fakir miskin, masjid yang belum selesai. Adapun Masjid Al-Furqan ini Masya Allah cantik indah. Jamnya pula bisa berjalan. Luar biasa. Kajian diskusi wawasan keislaman. Senin malam 9 September. Oh besok malam. Bersama yang terhormat Endang apa Endang? SH. Kajian diskusi Masya Allah. Jam yang berjalan ini memang tepat dibuat di samping. Karena beberapa masjid dibuatnya di depan, jamaah baca. Jadi memang bagus di samping. Hebat Masjid Al-Furqan, dia buat di samping. Kaligrafinya juga bagus-bagus, cantik-cantik, emas. Kaligrafi yang bawah ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi ini. Hati-hati yang duduk ayat kursi bisulan. Mantap, hebat Masjid Al-Furqan UPI Bandung. Kaligrafinya dari emas, luar biasa. Ini uniknya Masjid UPI, kaligrafinya emas, tapi jendela masjidnya enggak pakai trali. Apa enggak takut dibongkar orang malam-malam?
Dan memang kaligrafi ini tepat ditulis di belakang. Jangan menulis kaligrafi di depan. Karena kalau ditulis di depan nanti orang baca, dia tengok, wah cantik juga kaligrafi ini. Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita berada pada tujuan hidup, paling tidak sekali seumur hidup umrah. Andai mahasiswa kurang mampu, na'udzubillah, ekonomi sulit, tetap ada niat di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Ada satu kabupaten miskin, susah, melarat. Saya tak mau sebut nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi bupatinya ngomong ke saya, jamaah haji terbanyak di provinsi ini adalah dari kabupaten ini, Pak Ustadz. Ini secara ilmu ekonomi membingungkan. Bagaimana mungkin kabupaten termiskin, tapi jamaah haji umrohnya terbanyak? Rupanya masyarakat di situ menanam kelapa. Dan setiap mereka nanam kelapa, itu kebun kelapa dibagi dua. Ini kebun kelapa saya, bagi dua. Yang sebelah untuk makan, yang sebelah untuk haji dan umroh. Makanya dia dari awal itu waktu nanam, pergi haji, pergi umroh, pergi haji, pergi umroh, pergi haji, pergi umroh. Akhirnya dapat. Tapi yang satu lagi enggak, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Apakah kawin lagi itu salah? Tidak, kata mereka. Saya mau mancing aja, Bu. Yang bilang tidak itu yang udah nikah. Ini belum nikah, satu aja belum. Nah, artinya apa? Setiap berusaha, bisnis, ruko, rumah, dagang, apapun usaha kita, niat dalam hati, saya mesti pergi haji dan umroh, memberangkatkan ayah dan ibu saya, keluarga saya. Maka dengan itu Allah bukakan pintu-pintu rezeki karena niat yang baik tadi, insya Allah. Amin. Tapi tetap dengan cara yang halal. Ini banyak juga orang memberangkatkan, papa mau pergi umroh, berangkat. Mama mau pergi umroh, berangkat. Ini uang dari mana? Korupsi. Loh, korupsi kan haram. Haram itu kalau dipakai untuk enggak baik mah. Kalau untuk umrah halal. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, tidak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena berangkat dengan uang haram. Mudah-mudahan adik-adik dari UPI nanti sukses belajarnya dan bisa berangkat umroh dengan uang halal. Jangan lupa sampai nanti kalian di depan Ka'bah berdoa. Doa yang pertama orang tua, doa yang kedua, ketiga terserah. Tapi jangan lupakan doa orang yang pernah mengingatkan kalian tentang umroh. Ya Allah, jadi ustadz itu sebetulnya apa yang dicari? Apa yang dicari jadi ustadz itu sebenarnya? Tidak ada. Saya cuma mau mencari satu saja. Seluruh mahasiswa-mahasiswi UPI ketika sampai ke Tanah Suci, dia ingat pernah dulu bedah buku di masjid kami. Saat di depan Ka'bah itu terbayang dia wajah saya. Dan kata dia, ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Menetes pahala dari kota Makkah ke makam saya. Bayangkan orang sebanyak ini mendoakan saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan hidup. Hukumnya apa? Hukum umrah menurut mazhab, ada yang menyebutnya sunnat muakkad, tapi ada pula yang menyebutnya wajib. Yang mengatakan wajib dalilnya dari ayat Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Karena tidak mungkin orang melaksanakan haji tanpa umrah. Tapi orang melaksanakan umrah tanpa haji bisa. Tapi haji tanpa umrah dia sudah sepaket. Oleh sebab itu maka bagi yang sudah mendaftarkan haji, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah store ONH. Berapa? 25.000. Mana bisa ada angka standarnya? Saya tidak tahu di Bandung, saya kira Bandung lebih lama daftar tunggunya karena penduduk Bandung ini 2 juta lebih. Tapi kalau di Pekanbaru, Riau itu store 2017 baru bisa berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030.
artinya kesempatan kita, tapi jangan putus asa. Andai kita store sekarang, mati, pahalanya sudah dapat. Lalu pas mau berangkat itu siapa yang berangkat? Tanya ke bank, tanya ke kantor Kementerian Agama. Ini yang nyetor sudah meninggal, digantikan oleh ahli warisnya. Tapi jangan gara-gara ini kalian doakan supaya mereka mati. Jangan, kita mendoakan yang baik-baik saja. Menurut mazhab Syafi'i, mazhabnya mayoritas orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Moro, Filipina, Patani, Thailand Selatan, umroh itu hukumnya fardu, wajib. Kenapa? Karena dia berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.